Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri, Santoso Ardiansyah Pamungkas, dengan NIM 202111359, bersama teman saya Kamelita Febrianingrum dengan NIM 202111375. Kami di sini akan sedikit menyinggung mengenai ruang lingkup hukum perikatan Islam. Yang pertama, konsep perikatan dalam hukum Islam. Konsep perikatan dalam hukum Islam atau konsep iltizam menurut Syamsul Anwar dapat diartikan sebagai terisinya zimah seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang lain atau pihak lain. Secara bahasa, arti zimah adalah tanggungan, sedangkan secara istilah artinya suatu wadah dalam diri seseorang yang menampung hak dan kewajiban. Jika dikaitkan dengan akad, maka hubungan antara iltizam dan akad adalah kaitan sebab akibat. Di sisi lain, akad memiliki artian yang lebih khusus daripada perikatan. Akad menurut Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab secara bahasa berarti ikatan atau lawan kata dari terurai atau terlepas. Makna umum dari akad adalah setiap hal yang diazamkan seseorang untuk dilakukan, baik itu yang berkaitan dengan kehendak satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang berkaitan dengan kehendak dengan berbilang pihak, seperti jual beli sewa, perwakilan, dan lain-lain. Dalam artian ini, akad bisa dikatakan sama dengan perikatan. Untuk jenis-jenis perikatan, secara garis besar, perikatan dalam Islam terbagi ke dalam 4 macam. Pertama, perikatan hutang atau al-iltizam bi'ad-dain. Perikatan hutang adalah perikatan yang terjadi ketika seseorang memiliki zimah atau tanggungan terhadap orang lain baik berupa uang atau barang. 2. Perikatan benda atau al-iltizam bi'al-ain. Maksudnya adalah perikatan yang terjadi dengan objek berupa benda untuk dipindah milikkan baik manfaatnya maupun bendanya sendiri. Misalnya adalah akad jual beli tanah atau sewa motor. Ketiga, perikatan kerja atau melakukan sesuatu. Disebut juga al-iltizam bi'al-a'mal. Maksud dari perikatan ini hubungan hukum antar dua pelaku akad untuk melakukan sesuatu. Sumbernya adalah akad istisna dan ijarah. Istisna adalah perjanjian untuk membuat sesuatu, seperti meminta tukang kayu untuk membuat almari, sedangkan ijarah adalah sewa. Yang keempat atau terakhir, perikatan jaminan atau al-iltizam bi'at-tawsik. Maksud dari al-iltizam bi'at-tawsik, suatu perikatan yang objeknya menanggung suatu perikatan. Misalnya, pihak A bersedia menanggung hutang yang dimiliki pihak B kepada bank C. Sumber dari perikatan ini adalah akad kafalah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Kamelita Febrianingrum. Perikatan dan perjanjian. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian kerja dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan
bahwa dua perkataan atau perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian dan persetujuan tertulis. Alasan hukum perikatan Islam diajarkan di Fakultas Hukum. Alasan pertama yaitu alasan sosiologis. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sebagai pemenuhan kebutuhan bagi umat Islam untuk pelayanannya dalam bidang muamalah. Alasan yang kedua yaitu alasan yuridis. Hukum perikatan Islam merupakan salah satu sumber dari hukum nasional di bidang perikatan. Di samping hukum perikatan adat dan hukum perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun secara formal yuridis hingga saat ini belum ada pengaturan tersendiri tentang hukum perikatan Islam di Indonesia, namun berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, umat Islam dapat menjalankan ketentuan perikatan atas dasar keyakinan agama mereka. Yang ketiga, alasan praktis. Dengan telah banyak berdirinya bank-bank atau lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang menggunakan sistem Islam dalam bentuk-bentuk transaksi mereka dengan para nasabahnya, serta majunya perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah yang menggunakan sistem Islam dalam bertransaksi, maka telah pula menjadi kebutuhan praktis bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum untuk mempelajari salah satu sistem transaksi yang kini berkembang dalam praktek perniagaan di tanah air dan dunia internasional. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.